Hey, gue Yoga, selamat datang di channel Dedu TV. Yo, kembali lagi bersama gue Yoga. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai Bitcoin ya. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang kemarin ya, gue belum sempat upload video karena kemarin ada beberapa kesibukan ya. Gue pergi ke Jogja, terus liburan sebentar di sana, healing lah kita ya, healing. Jadi perlu beberapa penyesuaian sedikit ya untuk diri gue. Oke, jadi kemarin ya ada gonjang-ganjing sedikit dengan Bitcoin ya. Jadi harganya naik, kemudian di dump lagi, kemudian dinaikin lagi, kemudian di dump lagi, gitu aja terus ya sampai sampai hari kiamat ya. Oke, jadi pada dasarnya harga Bitcoin saat ini ya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya, hari Minggu ya. Oke, jadi pada hari ini sebenarnya Bitcoin itu masih sideways ya. Jadi rentang harganya itu sekitar 44.000 sampai dengan 37.000 ya. Nah, kemarin sebenarnya Bitcoin itu sempat di pump ya. Sebelumnya itu kan gua di video sebelumnya itu sudah sempat bahas bahwa support Bitcoin itu ada di 34.700. Nah, teman-teman bisa cek itu kena banget ya 34 ya. Jadi memang sengaja di sampai sejauh itu ya, luar biasa ya. Itu butuh uang yang lumayan banyak itu untuk membuat Bitcoin jatuh seperti itu ya. Bagi teman-teman yang sudah serok di 34 itu sangat keberuntungan sekali ya, sangat beruntung banget dapat di harga 34.000. Jadi untuk support Bitcoin sekarang kita cek dulu ya. Oke, jadi sebelumnya kita harus cek dulu ya. Seperti biasa sebelum kita cek market, kita cek dulu yang namanya Fear and Greed Index. Greed Index ya. Oke, jadi kita lihat sekarang untuk Fear and Greed Index. Nah, hari ini Bitcoin sudah menyentuh di 21 ya. Jadi 21 ini merupakan extreme fear ya. Seperti biasa extreme fear ini adalah waktu yang tepat untuk kita serok ya, karena banyak orang-orang itu yang masih ketakutan untuk beli. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Seperti biasa kita buka website yang paling kita sayangi ya, yaitu TradingView ya. Kemudian kita lihat chart. Oke, kita lihat di bagian chart. Nah, di sini gua akan pilih dulu untuk Bitcoin ya. Ini sebelumnya kan gua sudah sempat gambar. Nah, ini gua analisa ulang aja. Gua akan hapus dulu, hilangkan. Oke, jadi secara time frame ya, sebelum kita lihat di time frame kecil, kita harus lihat dulu di time frame gede ya, di sisi monthly dulu. Oke, di sisi bulan ya, 1 bulan itu Bitcoin sebenarnya itu masih koreksi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya masih dari sini dia mengalami kenaikan, kemudian dia di dump lagi, kenaikan lagi, kemudian di dump lagi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sini ya, isi Bitcoin ini sebenarnya dia masih uptrend ya. Nah, kalau misalnya kita tarik menggunakan garis trend line ya, ini sebenarnya masih uptrend banget nih. Nah, posisinya sebenarnya masih bullish ya. Jadi dia masih mengalami yang namanya proses uptrend ya, kenaikan market ya. Nih, kalau kita tambahkan sedikit di sini. Kita tambah di sini. Nah, sebenarnya ini masuk ke segitiga ya. Di segitiga ini disebut dengan triangle pattern. Kalau misalnya kita searching, triangle pattern. Kalau kita lihat di sini, dia sebenarnya masuk ke yang namanya triangle ini. Ya. Ini kalau kita lihat ini namanya symmetrical triangle ya. Sebenarnya ada 3 tipe triangle ya, ada symmetrical, ascending sama descending. Nah, kalau kita lihat di sini dia lebih ke symmetrical ya, ketimbang dengan ascending ya. Nah, jadi kalau symmetrical ini dia hampir sama dengan ascending.
yang mana pola segitiga ini merupakan pola kenaikan ya. Oke, jadi dari sisi monthly kita sudah dapat ya bahwa di sini merupakan dia sebenarnya masih masuk ke pola segitiga ya. Nah, jadi closingnya lagi 18 hari. Nah, mudah-mudahan dia masih bisa mempertahankan di posisi sini. Kalau dia seandainya masih bisa bertahan ya, jadi kurang lebih dia nanti akan seperti ini, naik kemudian turun lagi, kemudian nanti naik lagi. Nah, sampai seperti ini ya, berbulan-bulan seperti ini. Nanti di sini dia akan mengambil posisi, apakah dia akan break ke atas atau justru dia turun ke bawah seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan kita masih bisa melihat kenaikan Bitcoin ya. Jadi di sini kalau kita lihat dia masih di ATH-nya sekitar 62.500. Nah, mudah-mudahan dia bisa break nanti ya. Oke, jadi itu untuk yang time frame monthly ya, 1 bulan. Oke. Kemudian kita akan cek di time frame weekly. Nah, di mingguan, kita lihat nih Bitcoin sebenarnya masih masuk ke area yang namanya sideways ya. Jadi market di situ-situ aja ya, nggak naik-naik, nggak turun-turun ya, segitu aja ya. Oke, kalau gua tarik secara triangle ya, seperti tadi ya, triangle. Nah, ini sebenarnya masih masuk ke pola triangle juga. Ini simetrikal juga ya. Ini simetrikal juga nih sebenarnya. Cuman ini kan time frame-nya lebih kecil ya, bersama juga. Nah, cuman di sini kan dia masih sideways nih. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian support sini. Ya, dia akan bertahan di support mana? Nah, caranya tahu itu kita menggunakan yang namanya Fibonacci retracement ya. Kita tarik dari swing high ya, posisi paling tinggi, kemudian sampai dengan swing low. Ya, bawahnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih di sisi sini ya. Nah, kalau kita mengacu pada support yang di sebelah sini, ini gua gambar sedikit untuk supportnya ya. Jadi supportnya di sini, sekitar sini ya. Oke. Nah, sekitar sini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Bitcoin ini sudah di sisi di support ya, sudah di support. Nah, kalau kita ingin lihat untuk maksimal kenaikannya itu kira-kira di 61 sampai dengan 50%, kurang lebih di sebelah sini. Oke. Nah, jadi pada dasarnya biasanya kalau kita lihat dari sini ya, nah, harusnya harga kan masih dari atas, kemudian dia breakdown. Nah, di sini biasanya kita sebut yang namanya dengan akumulasi. Jadi para whales itu dia masih mencoba untuk akumulasi. Jadi dia beli lagi, kemudian banting lagi, beli lagi, banting lagi. Nah, kalau misalnya dia sudah jenuh, ya dia akan melanjutkan kenaikan di maksimal di sini ya. Kurang lebih di 56 ya. Kalau misalnya dia berhasil ya break sampai ke sini ya 56, dia akan melakukan yang namanya akumulasi lagi atau distribusi juga bisa ya, sebelah sini ya. Jadi dia akan sideways dulu, nah kemudian dia akan menentukan arah, apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau justru dibanting ke bawah. Kalau dia melanjutkan kenaikan itu potensinya adalah di 161,8 ya, kurang lebih di 92.000 ya. Waduh, luar biasa ini Bitcoin ya. Kalau misalnya dia sampai menyentuh di harga 92.000 ya. Karena gua kemarin sudah sempat infokan untuk serok di harga 34 ini ya. Oke. 34 ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita ukur, kalau misalnya kita serok di sini, luar biasa. Sudah cuan 173%, luar biasa. Ya kalau misalnya di serok ke sana. Nah, itu kalau potensinya naik. Kalau potensinya turun, nah dia kurang lebih akan tes ke sini dulu, ke 41.000 dulu, kemudian dia mulai akumulasi lagi di sini, kemudian dia memilih apakah naik atau turun lagi seperti itu. Itu gambaran kalau misalnya time frame-nya secara weekly.
Nah, untuk sekarang sebenarnya teman-teman itu sebenarnya fase yang bagus untuk melakukan akumulasi ya. Jadi nggak apa-apa serok aja pada time frame weekly juga dia sudah disupport. Kalau kita lihat secara daily juga sama ya. Ini kan representasi dari time frame lebih kecil ya. Harusnya sama sih pergerakannya gitu. Oke, dari sisi daily dia juga sama disupport. Nah, cuman di sini kalau kita lihat dari pola triangle-nya ya, pola triangle-nya di sini gua gambar sedikit. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini gua gedein sedikit. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini gua gambar sedikit seperti ini ya. Oke. Nah, sebenarnya di sini dia juga simetrikal ya. Dia kemungkinan besar akan pump. Nah, cuman di sini kan masih banyak isu tuh dari si Rusia dan Ukraina tuh. Nah, info terbaru sih si Ukraina ini dia sudah mulai menyerah untuk bergabung dengan NATO. Nah, cuman Rusia ini masih tetap gempur si Ukraina ini. Nah, ini yang membuat harga masih stagnan di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan sudah posisi bottom ya, sudah di posisi supportnya. Nah, supportnya sebelah sini ya. Jadi harga akan cenderung main di sini aja ya, pola segitiga ini maksimal sampai dengan 38.400. Nah, maksimal sampai di sini. Nah, tapi biasanya market tidak segampang itu ya. Biasanya market itu akan dibawa turun dulu ya sampai mantul di sini. Baru dia melanjutkan ke kenaikan. Entah itu mantul di sini, kemudian mantul naik, atau dia justru breakdown lagi seperti itu. Nah, ini market masih membingungkan ya. Jadi banyak yang masih bingung dengan market ini arahnya mau kemana ya. Karena masih banyak wait and see dulu, masih memantau pergerakan market apakah akan naik atau turun ya. Jadi untuk Bitcoin sih targetnya itu yang seperti gue katakan tadi ya, targetnya itu paling enggak di 40 dulu ya, break ke 40 ya. Break ke 40 ya. Jadi kalau kita mau bicara bullish ya, artinya Bitcoin itu akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, Bitcoin itu harus menembus area sini dulu. Nah, yaitu area 45.000 ya. Jadi dia harus break area ini dulu. Kalau misalnya kita mau bicara Bitcoin melanjutkan kenaikan, dia harus break area ini. Sebentar, gua gambar sedikit. Harus break area ini. Nah, kalau misalnya dia berhasil membreak area ini, harusnya Bitcoin itu melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalnya dia berhasil break, nah gue saranin teman-teman untuk antri di sebelah sini ya. Dia konfirmasi dulu naik ya, jangan beli dulu, tunggu dia retest. Nah, sampai di sini ya, di 44.000 ini. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya dia berhasil tertahan di sini sampai closing satu candle aja di daily, nah baru kita beli Bitcoin ya. Kemudian dia pasti nanti akan melanjutkan kenaikan. Seperti itu ya. Untuk menghindari fake kenaikan yang sengaja dibuat oleh bandar ya untuk short squeeze ya. Oke, jadi kurang lebih untuk pergerakan Bitcoin seperti itu ya. Jadi masih cenderung membosankan buat teman-teman yang masih hold. Nah, itu mungkin bisa akumulasi kalau misalnya ada uang ya, masih ada aset, itu silakan diakumulasi, itu bagus banget. Gua masih percaya Bitcoin belum saatnya untuk crash ya, masih dalam tahap akumulasi ya. Karena kenapa gua berani jamin seperti itu? Karena institusi itu sudah mulai masuk semua ya. Contoh misalnya negara-negara seperti El Salvador itu sudah masuk ke Bitcoin. Nah, gue yakin sekali Bitcoin itu masih bisa untuk mengalami kenaikan lagi ya. Akan agak susah kalau misalnya akan didam atau crash itu ya. Jadi secara garis besar ini masih akan mengalami pola kenaikan. Jadi seperti itu untuk si Bitcoin. Oke, kemudian gue ada sedikit rekomendasi untuk
bentar, sebelum gua rekomendasiin, gua lihat dulu nih di dolar ya. Dolar ini sebenarnya dia masih mengalami kenaikan ya. Jadi posisinya sudah menyentuh sebenarnya dengan area yang udah gue gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat secara time frame daily itu dia cenderung mengalami kenaikan seperti ini. Nah, cuman di sini dia masih mencoba untuk break area 99,406 ini. Nah, ini dia masuk ke fase retest, kemudian dia lanjutkan kenaikan lagi. Nah, ini masih 50-50 ya. Jadi kita harus nunggu dolar ini dulu ya. Kalau misalnya dia terjun bebas, nah itu indikasinya Bitcoin akan pump ya. Jadi itu kita bicara dengan yang namanya money flow ya. Kalau misalnya dolar naik, itu biasanya untuk saham, aset itu biasanya naik ya. Aset, kemudian Bitcoin, apalagi ya yang pokoknya berhubungan dengan investasi itu pasti akan naik gitu. Nah, ini sebenarnya masih kena isu perang. Oke, kemudian gua ada bahas sedikit untuk Phantom ya, FTM ya. Jadi Phantom ini koin favorit gua sebenarnya ya. Cuman ini ada sedikit berita buruk ya, karena salah satu developernya yang juga memang memang terkenal di kripto ya. Dia salah satu pendiri dari kalau nggak salah DeFi ya. Jadi dia mengundurkan diri dari si Phantom. Nah, ini menyebabkan Phantom ini terjun bebas. Luar biasa, jauh banget loh tipu sampai ke sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau serok Phantom ini, gua saranin jangan diserok dulu ya. Kita lihat dulu reaksi market, karena ini kalau gua lihat dari sisi daily-nya ini sebenarnya sudah jebol dari supportnya dia. Tapi dari sisi weekly, weekly juga dia hampir balik lagi ya. Nah, jadi ini kita harus wait and see dulu ya. Jangan diserok dulu. Kita tunggu konfirmasi, at least di 1 week itu harus ada 1 candle hijau ya, closing candle hijau. Nah, baru nanti kita bicara apakah kita mau serok atau tidak ya gitu. Kita harus nunggu konfirmasi itu dulu. Oke, kurang lebih seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi gue lebih concern ke si Bitcoin ya. Bitcoin, pastikan dia dulu ini Bitcoin ini aman. Karena ini masih nggak jelas dia mau kemana ya. Gue masih wait and see. Gue di posisi trading juga gue baru masih open 2 posisi ya, yaitu si mana dia, si Run. Nah, gue masih posisi Run, gue dapat di harga 6.500 ini ya, seperti yang gue gambar ini. Nah, gue pasang posisi short ya, jadi gue dapat di posisi top ini. Nah, ini gue lihat dari RSI, dari KDJ-nya dia sudah naik tinggi ya. Kemudian juga di sini juga merupakan posisi dari resisten yang kuat. Jadi gua sangat pede untuk melakukan sell atau short ya. Semoga menghasilkan cuan ya. Itu Run, kemudian dan IMX lagi satu. Nah, IMX ini gua juga dapat di harga ini ya, 18852. Nah, cuman ini masih floating karena 188. Oh, enggak. Masih untung ya, masih dapat lah sekian. Nah, ini masih dia apakah mau akan melanjutkan kenaikan? Gua rasa tidak, karena ini KDJ-nya juga sudah sampai 107 ya. Ini udah overbought banget nih. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Gua cuman open 2 posisi ini aja, sisanya gua menunggu Bitcoin ya. Bitcoin ini sebenarnya gua entry posisi buy ya. Entry posisi buy di sini di 37. Nah, ini merupakan supportnya ya. Gua entry di 37.700. Oke, di sini ya, sekitar sini gua entry-nya di sini. Nah, coba gua geserkan sedikit. Di sini ada level.
Nah, sekitar sini ya. Gua antrinya sekitar sini ya. Mudah-mudahan dia sempat nge-week dulu sebentar di sini, kemudian dia naik lagi. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran dari Bitcoin. Buat teman-teman yang masih hold, itu silahkan di hold dulu. Dan buat teman-teman yang masih mempunyai amunisi atau masih memiliki uang, silahkan serok. Ini waktu yang tepat untuk serok, karena kemungkinan besar di bulan April itu Bitcoin akan mengalami kenaikan lagi ya. Karena secara tabel, nah coba gua liatin sedikit. Tabel history Bitcoin. Oke. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat ya dari histori aja, Januari, Februari, Maret, April dan sampai Desember. Nah, ini per tahunnya itu Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan yang luar biasa itu di bulan April ya. Di bulan April ini tahun 2011 sampai 300% naiknya ya. Nah, ini biasanya di bulan-bulan ini mengalami kenaikannya. Cuman 2 kali aja di tahun 2014 dan 2015 saja yang Bitcoin merah. Sisanya itu di bulan April itu dia warna hijau, jadi mengalami kenaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang mendasari kenapa gua masih yakin Bitcoin bisa mengalami kenaikan di bulan April. Nah, Maret memang posisinya memang koreksi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan coba saja untuk memainkan posisi ini ya. Mudah-mudahan tabel ini menggambarkan kondisinya, kecuali dia masuk ke pola ini ya. Yang 2 merah ini yang bikin sial nih. Ya, mudah-mudahan nggak seperti ini. Mudah-mudahan dia warna hijau ya. Gue yakinnya paling nggak 30% ya kenaikan Bitcoin di bulan April. Itu. Di sini waktu yang belanja sebenarnya di bulan Maret ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran gue mengenai Bitcoin. Jadi mohon maaf, gue belum sempat upload video di minggu kemarin karena ada sedikit kesibukan. Jadi buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan mengenai Bitcoin atau mungkin koin-koin yang lain, itu silakan komen di bawah ya, di kolom komen. Kemudian jangan lupa untuk like juga video ini, kemudian dan share juga video ini ke seluruh dunia. Tinggal nunggu closingan di hari Senin ya. Biasanya tuh aktif di hari Senin itu jam 11 malam. Oke, sekian dari gua Yoga, gua pamit, salam dari